Speakernya berarti harus ke sini. Videonya udah. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Terdengar, Bu. Cukup jelas ini suara? Jelas sih saya, Bu. Oke. Sangat jelas, Bu. Baru 26 dari 30-an siswa mahasiswa. Kita mulai sebentar lagi ya. Saya share slide dulu. Kita mulai kuliah ya. Siapkan diri kalian, fisiknya, pikirannya disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan. Nanti akan ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di jam kuliah supaya bisa saya pandu dan perbaiki di mana salahnya gitu ya. Nanti kita pakai Jamboard aja. Nah, materi kuliah kita minggu ini yaitu minggu ke-10 sudah tersedia di LMS gitu ya. Topik kita adalah menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif menggunakan cara substitusi. Jadi materi dari minggu ini sampai nanti akhir semester kita hanya ngomongin algoritma rekursif. Gimana cara ngitung kompleksitas algoritmanya gitu ya, tapi pakai berbagai cara. Nah, di minggu ini kita pakai cara substitusi. Gitu ya. Nah, kalau minggu lalu kalian sudah belajar cara menghitung kompleksitas algoritma pada algoritma iteratif, itu udah kita tinggalkan, udah ada PR, udah ada tugas tentang itu ya. Nah, mulai minggu ini kalian beralih fokus mempelajari kompleksitas algoritma untuk algoritma rekursif, gitu ya. Nah, slide sudah ada, catatan kuliah atau lecture note juga sudah ada di LMS. Kemudian apa yang akan saya sampaikan hari ini sudah saya siapkan videonya khusus nih, video pendek-pendek ini ada 4, cuma berapa ya, 5 menitan kayak gitu. Ini yang sebenarnya akan kita bahas hari ini gitu. Terus kabar gembira, nggak ada PR, nggak ada kuis untuk minggu ini. Nanti PR dan kuisnya ada di minggu ke berapa ya? 12 gitu. Betul tuh, di minggu ke-12 PR-nya ditumpuk di situ. Ini 5 soal, tapi 5 soalnya ini bercabang, gitu ya. Jadi, ya nanti PR-nya di belakang. Minggu ini nggak ada PR. Kemudian, sebentar, saya coba cek dulu. Minggu ke-11, betul minggu ke-11 nggak ada PR juga. Saya berharap karena minggu ini dan minggu depan itu nggak ada PR, nggak ada kuis, kalian silakan gunakan waktunya untuk mengerjakan tugas besar ya. Jangan ditunda-tunda sampai ke ujung semester, mendingan silakan disiapkan mulai dari sekarang. Gitu, ini kelas berapa? Nah, kita akan mulai. Itu ya, nanti kita lihat, saya stop sharing dulu, saya ganti share slide. Sebentar.
Ini slide saya. Slide sudah ada di LMS ya. Jadi kalian tinggal download dari sana. Nah, hari ini kita akan mulai membahas tentang algoritma rekursif. Fokus pada bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Kalau nggak usah bingung dengan judul topik yang ada di LMS, yaitu analisis matematis pada algoritma rekursif, sama saja. Karena pada dasarnya untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma ini, ya kita melakukan analisis secara matematis, gitu ya. Nah, sebagai awalan, jangan pernah lupakan formula atau rumus untuk menghitung kompleksitas waktu. Kalian sudah pernah sering melihat ini tentunya ya. Jadi sejak sebelum UTS, saya sudah kenalkan rumus ini. TN sama dengan COP kali CN. Ini rumusnya sangat sederhana, definisinya pun sederhana. Ini harusnya N kecil nih ya. N kecil. Seperti itu. Dari rumus ini kita memahami bahwa pada dasarnya kompleksitas waktu dari suatu algoritma sangat bergantung pada jumlah operasi dasar yang dieksekusi berdasarkan ukuran inputnya. Nah, dalam hal ini ukuran input seringkali disimbolkan dengan N. Nah, jadi TN, kalau misalnya kita nggak tahu COP-nya, itu ya TN akan identik dengan CN, gitu ya. Ini harus diingat terus, karena ini yang akan menjadi dasar dalam kalian membangun nantinya relasi recurrence. Nanti mulai hari ini kalian nanti akan mengenal relasi recurrence, gitu ya. Nah, ini kalian sudah tahu. Nah, kita akan mulai masuk ke algoritma rekursif. Di tahun lalu di mata kuliah pengenalan pemrograman ataupun algoritma pemrograman, kalian sudah dikenalkan dengan prinsip rekursif. Prinsip rekursif ini juga sebenarnya sempat kita bahas di minggu sebelum UTS. Kita ulang lagi ya sedikit, bahwa fungsi rekursif fx ini didefinisikan sebagai suatu fungsi di mana fungsi evaluasi untuk suatu input x memerlukan evaluasi atas dirinya sendiri untuk input yang lain. Gitu. Nah, seringkali definisi singkatnya adalah fungsi rekursif ini suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kalau definisi formalnya, pada dasarnya fungsi rekursif itu dia melakukan evaluasi fungsi dirinya sendiri untuk input yang lain. Contohnya, di situ ada 3 contoh, yaitu misalnya fungsi faktorial fn, faktorial n, nama fungsinya adalah faktorial, maka pada dasarnya ada mekanisme rekursif di sini, yaitu dia memanggil fungsi faktorial juga. N kali faktorial n-1. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau sesuai definisi nih kan, kalau misalnya mau dipetakan ini adalah XI, nah itu kan sesuai definisinya, dan di sini adalah XJ. Jadi fungsi rekursif N ini adalah fungsi yang memerlukan evaluasi fungsi dirinya sendiri untuk input X yang lain. Nah, di sini yang dimaksud sebagai X yang lain adalah n-1. Gitu ya. Nah, bedanya kan di sini N, kemudian di sini n-1. Dia memanggil dirinya sendiri, tapi untuk input yang lain. Itu contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya, fungsi Fibonacci. Fibonacci dengan input N didefinisikan secara rekursif sebagai Fibonacci n-2 ditambah Fibonacci n-1. Jadi di fungsi rekursif Fibonacci ini, untuk menghitung N, Fibonacci ke N, kita harus melakukan pemanggilan secara rekursif untuk N-2 dan N-1 menggunakan fungsi Fibonacci. Gitu ya. Berikutnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh rekursif. Yuk kita ke mulai masuk ke bagaimana cara menghitung
kompleksitas algoritma atau bagaimana cara menghitung efisiensi algoritma rekursif, pada dasarnya prinsip umum yang kita pakai adalah seperti yang tampil di slide ini. Mungkin pada saat pertama kali kalian melihat atau mendengar masih belum paham, nggak apa-apa, nanti kita sambil latihan ya. Nanti lama-lama apa yang ada di slide ini, di satu halaman ini akan kalian pahami. Tapi untuk sekarang hafalkan dulu ya. Prinsip umum pada untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif ini, bagaimanapun kita harus membangun dulu yang namanya persamaan rekurens. Persamaan atau relasi rekurens. Ini harus kita dapetin dulu. Nah, kalau kita udah dapet dulu, baru kita selesaikan relasi rekurens tersebut untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Kalau ini kita analogikan dengan mekanisme yang kalian pelajari minggu lalu untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma iteratif. Di algoritma iteratif kalian harus membangun formula sum dulu kan. Tn sama dengan sum dari sesuatu, kemudian kasih batas bawah gitu kan. Ini L, kemudian kasih batas atas. Di mana formula sum ini merepresentasikan iterasi atau loop yang terjadi pada algoritma iteratif. Sementara pada algoritma rekursif, kalian lihat tadi nggak ada loop. Maka kita nggak bisa pakai fungsi sum. Nggak bisa bikin formula sum. Gantinya, sebagai ganti dari ekspresi sum ini, kalian harus membangun yang namanya relasi rekurens. Analoginya kayak gitu. Nah, sama saja, kalau sudah bikin persamaan rekuren, ya selesaikan dia, supaya kita bisa dapetin kompleksitas waktu. Gitu ya, prinsipnya mirip-mirip. Nah, contoh, kita langsung masuk ke contoh. Ini perhatikan baik-baik, jangan terlalu banyak berkedip, nanti kelewat. Gitu ya. Nah, ini contoh sederhana, nama fungsinya adalah f. F ini singkatan dari faktorial, disingkat saja supaya enak. Fn, yang pada dasarnya si fungsi f ini, dia akan menghitung nilai faktorial dari n. Algoritmanya cukup sederhana, cuma ada 2 baris. Jika n sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 1. Jika tidak, maka dia akan memanggil dirinya sendiri, fungsi dirinya sendiri, yaitu f, mengevaluasi fungsi dirinya sendiri, kemudian n-1, lihat n-nya berubah, kemudian dikali n. Ingat-ingat faktorial, n faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2, dan seterusnya kali n, gitu ya. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Gitu ya, ini fungsi faktorial kayak gini, jangan lupa. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, gitu. Nah, algoritma rekursifnya seperti ini. Simple. Yuk, kita lihat ya. Tadi, kalau masih ingat di slide sebelumnya, saya bilang bahwa kalau mau menghitung kompleksitas waktu dari algoritma rekursif, kita harus menemukan dulu relasi rekurensnya. Nah, seperti biasa, hal-hal mendasar yang harus kita lakukan, pertama cari tahu dulu input size-nya, gitu kan. Input size-nya apa? Yaitu n. Nah, karena si fungsi f ini akan sangat bergantung pada nilai n. Berapa kali dia dieksekusi, berapa lama dia berjalan algoritmanya, sangat bergantung pada ukuran input si n ini, bilangan n. Kemudian basic operation-nya adalah multiplication atau perkalian. Ini didapat dari mana, Bu? Dari sini. Saya hapus dulu. Kelewat. Diambil dari bagian else. Ini saya kasih lingkaran merah ya. Lihat ada perkalian di sini. Ini adalah operasi dasar pada algoritma tersebut. Kenapa perkalian ini dipilih sebagai operasi dasar? Ingat-ingat lagi definisi dari operasi dasar, yaitu operasi yang paling banyak dieksekusi atau operasi yang paling banyak ngabisin waktu, paling banyak time consuming. Lihat, algoritma perkalian, fungsi perkalian ini, dia akan selalu dieksekusi itu. Fn-1 kali n. Di dalam Fn-1,
kita akan melakukan perkalian lagi kan, F N-2 kali N, N1 dan seterusnya. Maka operasi dasarnya adalah operasi perkalian. Nah, setelah kita tahu bahwa operasi dasarnya adalah operasi perkalian, sekedar tips dan trik, biasanya operasi dasar itu untuk algoritma rekursif ini ada di bagian rekurensinya. Nah, itu triknya. Cari operasi dasar di bagian rekuren, selalu ada di situ. Gitu ya. Nah, kalau operasi dasarnya adalah operasi perkalian, maka di bagian basis, ingat ini adalah bagian basis. Nah, ini bagian basis. Tidak ada operasi perkalian yang terjadi kan? Kenapa nggak ada? Lihat, di bagian basis kita cuma menyatakan jika N sama dengan 0, maka kembalikanlah 1. Tidak ada operasi perkalian di situ. Karena nggak ada operasi perkalian, maka Tn di situ, atau saya sebut dengan T0 ya. Kan basisnya 0 nih, 0, Tn-nya adalah 0. Lalu Tn-nya untuk bagian recurrence, ini untuk basis. Nah, ini bedanya kalau dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu nggak ada basis, nggak ada recurrence. Iya kan algoritma iteratif. Kalau sekarang kan algoritma rekursif. Pasti ada bagian basis, ada bagian recurrence. Ini nggak boleh dilupakan. Pada bagian basis seperti ini. Nah, pada bagian recurrence, lihat di sini. Ini ya. Di bagian else-nya, F N-1 dikali N. Bagian recurrence ini akan ada sejumlah banyak operasi perkalian. Nah, berapa kali operasi perkalian itu dilakukan? Pastinya dia akan dilakukan sesuai F N-1 ini dieksekusi. Tn-nya itu akan menjadi ya Tn-1, operasi perkalian terjadi di situ ditambah 1. Ditambah 1-nya dari mana? Dari yang ada di dalam program kode itu. Nah, karena biasanya sebentar, saya mau ngapus. Lihatin dulu ya. Nah, di sini biasanya kadang-kadang kita lebih sering menggunakan simbol bukan T, tapi kita gunakan simbol yang dia merepresentasikan nama operasi dasarnya. Karena operasi dasar kita adalah perkalian atau multiplication, maka kita pakai simbol M. M0 sama dengan 0, dan MN adalah MN-1 ditambah 1. Inilah yang disebut sebagai relasi recurrence. Gitu. Ada pertanyaan? Ini buat saya belum, Bu. Bisa dipahami ya. Biasanya ada yang mau komentar atau nanya dulu? Gak ada ya. Nah, saya hapus dulu karena sebenarnya saya sudah ngasih saya sudah nyiapin tulisan di sini. Gini ya. M0 sama dengan 0. Ini merepresentasikan bahwa pada saat nilai basis 0, 0-nya ini, N sama dengan 0, ditaruhnya itu di sini. Itu sama dengan 0 operasi dasar perkalian. Nah, di sini tuh mahasiswa sering salah tuh. Pada saat baca program kan, baca kode program, terus diminta untuk menuliskan nilai basisnya, operasi dasar yang terjadi pada basis. Di sini tuh salah. Seringkali mahasiswa tuh kejebak dengan angka 1 yang ada di sini tuh. Jadi mereka seringnya nulis tuh M0 sama dengan 1. Kejebak sama ini nih. Padahal nggak gitu kan. Harusnya yang dituliskan adalah 0. Kenapa 0? Ini salah ya. Ini salah. Karena yang seharusnya dituliskan di sini adalah berapa kali operasi dasar yang terjadi di bagian basis. Kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Ini ya. Itu hati-hati, di situ mahasiswa beberapa kali salah. Kemudian, ini saya ulang lagi,
berapa kali operasi multiplication atau operasi perkalian untuk n lebih dari 0, untuk nilai untuk bagian recurrence-nya, lihat, yaitu mn-1 seperti saya tuliskan tadi ditambah 1. mn-1 adalah operasi perkalian yang terjadi pada bagian fn-1. Sementara kenapa ditambah 1? Ini untuk ini nih, di bagian yang ada di kode program tuh, kali n, perkalian di situ. Nah, ini adalah relasi recurrence. Jadi sampai di sini kalian sudah bisa membangun relasi recurrence. Nah, ini saya tuliskan ulang supaya lebih rapi. Cara nulisnya kayak gini. Jadi selalu ada minimal 2 bagian seperti ini. Bagian basis dan bagian recurrence. Untuk bagian basis bisa lebih dari 1. Makanya saya bilang minimal 2 baris kayak gini. Basis kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, tergantung kasusnya ya. Di sini kebetulan basisnya cuma 1, yaitu M0. Nah, cara menuliskan ya, kadang-kadang bentuknya pakai kurung kurawal, jangan bingung. Biasanya kalau kayak gini mahasiswa juga sering salah nulisnya. Hati-hati. Nah, yang ada di dalam kurung ini kalian taruh di bagian kanan untuk n sama dengan 0. Sementara yang di sini, ini kan, itu adalah yang ada di bagian kanan tanda sama dengan. Maaf interupsi Bu, boleh izin bertanya? Yuk. Itu kan rumusnya ada mn kurang 1 tambah 1. Nah itu kok bisa ada tambah 1 Bu? Itu dari mana ya Bu? Tadi tuh yang ini. Oh, kecoret-coret banyak ya. Saya tutup. Saya hapus dulu. Yang itu, tanda kali di sebelah kotak merah ini. Oh, apakah di setiap perkalian rekurensi harus ditambah 1 Bu? Karena, kenapa ditambah 1? Karena ini kan tadi operasi dasarnya adalah perkalian. Berapa kali perkalian yang terjadi di fn-1? Pastinya ya sebesar itu kan. Sebesar n-1. Maka di sini tuliskan m perkalian, operasi perkalian n-1. Nah, sementara ini kan belum kita hitung tuh yang di dalam programnya tuh yang kelihatan kali n. Berarti itu kan ada satu lagi perkalian terjadi di situ. Kita tambahkan 1. Nah, angka 1-nya itu muncul dari situ. Gitu. Ini juga sering salah tuh mahasiswa. Kadang-kadang mereka tuh ini ditambahnya n. Enggak kan? Ini kan cuma 1 kali perkalian di sini tuh. Cuma 1 kali. Kalau misalnya ada 2 perkalian Bu, jadi tambah 2 gitu Bu? Sini kali n lagi gitu ya? Iya. Tambah 2. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu. Oh, sip. Pada akhirnya sih tambah 1 tambah 2 si order of growth-nya, big O-nya itu sama aja sih. Nanti kita latihan ya. Saya kasih, nanti kalian perhatikan, oh iya ternyata sama aja. Itu nggak apa-apa, nanti kita lihat. Sip. Itu ya, itu contoh pertama. Saya akan kasih 3 contoh relasi recurrence, kemudian kita coba pecahkan satu persatu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita pahami dulu, jam berapa sekarang? Sekitar 15 menit lagi, kita belajar dulu tentang berbagai bentuk relasi recurrence. Ini adalah bentuk relasi recurrence pertama. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke relasi recurrence berikutnya. Ini juga jangan terlalu banyak perkedip. Harus fokus. Ini adalah contoh permasalahan Tower of Hanoi. Apa sih yang dimaksud Tower of Hanoi? Pada dasarnya di problem ini kita memindahkan n piringan atau n disk berbagai ukuran dari tiang 1 ini ke tiang 3. Tapi kita diperbolehkan menggunakan tiang 2 sebagai perantara. Nah ini. Kemudian aturannya adalah hanya dapat memindahkan 1 piringan pada tiap saat, nggak boleh langsung 2 gitu, nggak boleh, cuma boleh satu piringan. Terus aturan berikutnya nggak boleh meletakkan piringan besar di atas piringan kecil, nggak boleh. Jadi bolehnya tuh kayak gini. Jadi yang besar tuh selalu ada di bawah. Nah, solusi rekursif untuk problem Tower of Hanoi ini, kalau n-nya 1, si piringannya itu cuma 1, langsung aja pindahin ke tiang 3, ya kan?
Kalau cuma satu ya langsung aja pindahin. Kan memang problemnya adalah mindahin dari 1 ke 3. Kalau piringannya cuma satu langsung aja pindahin ke 3. Kita nggak butuh tiang kedua kan. Nah, kalau kalau n-nya lebih dari 1, ada 3 piringan, 4 piringan, 5 piringan, dan lain sebagainya, maka solusi rekursifnya adalah begini. Pindahin dulu n-1 piringan. Perhatikan ini solusi rekursif ya, makanya perhatikan bagian rekursif saya bold, saya tebelin tuh. Pindahin dulu n-1 piringan dari 1 ke 2 secara rekursif. Tapi pakai tiang 3 sebagai perantara. Terus, udah gitu, pindahin piringan terbesar. Kan n-1 tadi ya, berarti kan menyisakan piringan terbesar paling bawah kan. Nah, pindahin itu tuh yang paling besar, langsung ke tiang 3. Terus, tadi yang ada di tiang 2, si n-1 piringan, kita pindahin ke tiang 3. Secara rekursif, lagi-lagi recursively, menggunakan tiang 1 sebagai perantara. Bingung kan? Kita lihat langsung kode programnya. Kode programnya kayak gitu. Simple yang ada di bagian kiri bawah. Tadi, ini adalah hasil translasi problem dalam bentuk kalimat tadi ke dalam kode program. Kalau n-nya 1, langsung aja pindahin. Nah, kan? Dari tiang 1 ke tiang 3. Pokoknya dipindahin. Kalau n-nya lebih dari 1, maka lakukan Hanoi, nama fungsinya adalah Hanoi, n-1 piringan, kemudian pindahin piringan terbesar, ini yang kedua tadi, terus yang tadi udah kita pindahin ke tiang yang ini nih, kita lakukan lagi, kita pindahin lagi ke tiang yang jadi tujuan. Nah, coba kita lihat ya, kalau n-nya sama dengan 1, langsung pindahkan piringan ke tiang 3. Nah, artinya, lihat kalimat kata yang saya garis bawah, basic operation dari problem Tower of Hanoi ini adalah pindahkan. Proses memindahkannya, itulah operasi dasar. Artinya, pada saat M1, N-nya cuma 1, terjadi 1 kali operasi perpindahan, ya kan? Sementara, lihat, ini n-1, n-1. Pada saat n-1 akan terjadi n-1 kali operasi perpindahan. Kan? Untuk bagian 1, 2, dan 3, kita formulasikan relasi rekurensnya sebagai berikut. Ini yang 1, ini ya, 1, saya kasih angka sesuai proses yang terjadi. Ini proses kedua, nah ini ya, 2. Nah, dan ini proses ketiga. Lihat. Ini merepresentasikan operasi perpindahan yang terjadi. Di nomor 1, kita memindahkan n-1 piringan. Oh, operasi perpindahannya, kita pakai simbol M ya, movement. n-1, operasi dasar, kemudian nomor 2, pindahkan piringan terbesar. Berarti cuma 1 piringan kan? Berarti cuma 1 kali operasi pindah. Kemudian yang nomor 3, pindahin n-1 piringan, artinya terjadi n-1 piringan. Pindah, operasi pindah. Gitu. Nah, karena n-1 sama m-1 ini sama, boleh saya tuliskan sebagai 2 kali m-1 ditambah 1. Nah, begini. Lihat di sini n-nya untuk nilai basisnya 1 ya. Tadi kan 0 ya. Kok sekarang 1. Udah nih, relasi rekurensnya cuman kayak gini. Relasi rekurens untuk algoritma Tower of Hanoi. Nah, ini. Ada komentar atau pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya. Kenapa basisnya 1? Boleh nggak saya ubah basisnya tuh 0? M0. Boleh nggak?
Nggak boleh, Bu. Kata Ilal nggak boleh. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Karena kalau nol nggak ada yang dipindahkan. Betul. Kalau nol nggak ada yang dipindahin, ngapain? Nggak penting. Jadi kadang gini, ini kan ini adalah proses permasalahan memindahkan piringan dari satu tempat ke tempat lain. Namanya juga problemnya itu mindahin barang. Artinya minimal ada satu barang dong. Kalau nggak ada barangnya ya jadi menyalahi definisi dari permasalahan gitu. Gitu ya. Kalau tadi faktorial kan memang ada bilangan paling kecil adalah bilangan 0. Maka kita nge-set basisnya adalah 0. Tapi untuk Tower of Hanoi nggak boleh kita nge-set basisnya adalah 0. Karena definisi problemnya adalah memindahkan barang. Ya minimal ada satu barang lah. Nah itu sebabnya N-nya adalah 1. Gitu ya. Gitu ya, itu contoh relasi recurrence kedua. Beda dengan yang sebelumnya. Kita lihat satu lagi contoh. Contoh ketiga, relasi recurrence algoritma binrect. Ini algoritmanya udah pernah kalian lihat di minggu lalu. Cuma ini adalah versi rekursif. Kalau kalian perhatikan dengan baik, saya definisikan di sini binrect ini kependekan dari binary rekursif. Dia berusaha untuk menghitung jumlah digit biner dari suatu bilangan desimal. Kayak gimana tuh? Contoh, bilangan 3. Itu direpresentasikan sebagai bilangan biner 1-1. Maka algoritma ini akan mengeluarkan 2. Jadi binrect 3, outputnya adalah 2. Contoh lagi, bilangan 4. Maka nilai desimalnya adalah 1, 0, 0. Maka binrect 4 binrect 4 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi dia ngitung ada berapa digit biner dari suatu bilangan desimal. Nah, bagaimana cara kita membuat relasi recurrence untuk kode program yang seperti ini? Nah, contoh, perhatikan contoh berikut baik-baik ya, jangan terlalu banyak kedip. Tadi saya bilang bahwa tips yang bisa kalian pegang adalah dalam membangun relasi recurrence, selalu perhatikan bagian recurrence-nya. Biasanya operasi dasarnya ada di situ. Nah, kita lihat di bagian recurrence ini, operasi dasar yang paling kelihatan jelas adalah operasi penjumlahan. Maka saya bisa menyatakan, operasi dasar dari algoritma ini adalah operasi penjumlahan atau addition. Kita kasih simbol A. Nah, di bagian basis kalian lihat nggak ada operasi penjumlahan yang terjadi. Nggak ada sama sekali kan, maka kita bisa menyatakan A1, N-nya 1 kan? A1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nggak ada operasi penjumlahan yang terjadi. Nggak ada. Gitu ya. Sementara, nah di bagian recurrence ini bingung tuh. Saya kasih yang udah saya bikin aja ya, contohnya. Supaya lebih rapi tulisannya. Wait, sebentar. Nah, di sini untuk relasi recurrence-nya, untuk bagian recurrence, AN adalah A N per 2 yang difloorkan ditambah 1. Kita ikuti saja yang di sini. Tadi yang saya tulisan, saya hapus tadi ya, A1 sama dengan 0. Ini untuk bagian basis atau kondisi awal, initial condition. Nah, ini adalah relasi recurrence yang terbentuk dari algoritma binrect tersebut. Nanti kadang-kadang kalian juga akan menemukan misalnya di sini tuh bukan N per 2, tapi N per 3, N per 4, N per 5, dan sebagainya. Maka di sini juga akan ngikutin. Di sini akan ngikutin juga. Gitu. Nah, ini adalah 3 contoh relasi recurrence pada 3 algoritma berbeda. Gitu ya. Nah, saya rangkum di sini. Beberapa bentuk relasi recurrence untuk 3 algoritma. Algoritma faktorial, relasi recurrence-nya seperti ini.
algoritma Tower of Hanoi seperti ini, dan binary rekursif tadi barusan, nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ketiga buah relasi recurrence ini pada dasarnya merepresentasikan berapa banyak operasi dasar yang dieksekusi pada tiap algoritma tersebut. Sama aja ya, sama aja dengan waktu itu yang kalian bikin ekspresi sum of sesuatu dengan batas bawah sesuatu, batas atas sesuatu, sama aja kan, mirip. Tapi karena kita sekarang bekerja dengan algoritma rekursif, kita nggak bisa lagi pakai ekspresi sum, tapi kita menggunakan yang namanya relasi recurrent seperti ini. Jadi sama-sama merepresentasikan jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada suatu algoritma. Gitu. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Gampang ya? Belum ada Bu kayaknya. Gak ada pertanyaan ya? Yuk kita akan masuk ke ini udah. Kita udah bikin relasi recurrence. Nah, coba saya balik lagi ke slide saya yang tadi. Kalian masih ingat nggak kalau saya tadi bilang kayak gini? Jadi prinsip umum yang harus kalian pegang kuat-kuat ketika bekerja dengan algoritma rekursif adalah bikin dulu relasi recurrence-nya, kemudian selesaikan relasi recurrence itu untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Gitu. Cari dulu relasi recurrence. Nah, bagian terpentingnya, bukan terpentingnya, setengah bagian terpenting adalah membangun relasi recurrence. Nah, di situ ya ada banyak jebakan yang mahasiswa suka kepleset ke situ. Nah, tadi saya sempat bilang ya beberapa jebakannya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ini. Kita akan berusaha menyelesaikan relasi recurrence untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Gitu. Mana ya? Kita break dulu 5 menit ya. Sholat asar untuk waktu Bandung dan sekitarnya. 5 menit break.
Saya sudah kembali lagi. Kalian sudah kembali atau masih sholat dulu? Saya ganti kamera dulu. Saya setup dulu sebentar ya. Setup. Oh, belum nyala. Yang muncul di kalian apa nih? Kertasnya kelihatan jelas ya tuh? Terlihat, Bu. Jelas Saya ya. kelihatan, Bu. Sip. Saya akan tinggalkan ini dulu. Nanti kita akan kembali ke sini lagi ya. Nanti ya. Sebentar. Nah, tadi kita sampai pada membangun relasi rekuren. Tapi ingat-ingat lagi bahwa pada dasarnya saya langsung mulai nggak apa-apa ya, supaya kita selesainya nggak terlalu sore. Kalau ada yang ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti ada sesi latihan, kalian bisa pelan-pelan memahaminya lagi, atau nanti lihat video rekamannya. Tapi nanti di sini kita latihan, supaya kalian juga bisa nyobain. Sampai tadi, sebelum kita break, kalian sudah bisa memahami bagaimana cara mentranslasi atau mengkonversi suatu algoritma rekursif ke dalam bentuk recurrence. Nah, contohnya tadi, misal untuk faktorial, algoritma faktorial, relasi recurrence yang kita dapatkan adalah seperti ini kan ya. Mn sama dengan M, N-1. Sorry, saya pakai kaos ini. Tumben-tumbenan saya. Sorry ya, santai. Settingnya santai karena ini adalah weekend. Nggak apa-apa ya. Biasanya saya pakai baju resmi. M0 sama dengan 0. Ini adalah relasi recurrence yang kita dapatkan dari algoritma faktorial tadi. Gitu ya. Saya cuma pindahin. Jadi boleh Bu nulis M0-nya duluan, baru kemudian MN, atau MN-nya duluan, baru MN, boleh. Dia bolak-balik nggak boleh ya. Jadi M0-nya duluan, ini nggak masalah. Sama aja. Tapi relasi recurrence minimal bentuknya minimal ada dua kayak gini. Ada bagian basis dan ada bagian recurrence. Harus gini ya. Untuk algoritma rekursif kayak gini nulisnya. Ada bagian rekursif, ada bagian basisnya, ada bagian recurrence-nya. Selalu kayak gini. Nah, kita akan menyelesaikan relasi recurrence ini dalam rangka mendapatkan kompleksitas waktu. Ingat-ingat tujuan kita adalah kita pengen tahu kompleksitas dari algoritma. Jadi kalau kita ditanya, jadi algoritma faktorial ini kompleksitas waktunya kayak gimana? Kalau kita jawabnya cuma sampai di sini, cuma sampai kayak gini nih, kan kepanjangan ngomongnya, nggak enak ngomongnya. Oh, MN-nya sama dengan MN-1 tambah 1 dan M0, ini kepanjangan kan. Jadi kita pengen dapat suatu angka yang firm, yang singkat. MN sama dengan apa gitu. Kalau kalian jawabnya masih kayak gini, ini kan belum dalam bentuk n, tapi masih dalam bentuk fungsi. Nah, kita harus mengubahnya. Caranya adalah untuk hari ini kita menggunakan yang namanya backward substitution atau substitusi mundur. Nah, substitusi. Satu saja cara dulu ya. Nanti ada berapa macam cara, Bu? Ada 3. Pakai cara substitusi yang hari ini kita pelajari, pakai cara persamaan karakteristik, nah, itu besok, minggu depan ya. Dan satu lagi pakai teorema master, gitu. Yuk, kita mulai ya. Dengan cara substitusi, caranya gimana Bu? Yuk kita lihat contohnya. Ada di slide sebenarnya. Kalau kalian sudah bisa memahami dari slide, nggak apa-apa, ini saya pelan-pelan, coba pelan-pelan. MN, saya tulis ulang, MN adalah MN-1 ditambah 1. Nah, dengan menggunakan cara substitusi, saya substitusikan M N-1 ke dalam sini. Lihat, ini ada MN-1. Kalau saya punya MN sama dengan MN-1 tambah 1, maka
Mn-1 akan menjadi Mn-2 ditambah 1. Gitu ya. Ini kan N, di sini N-1. Kalau gitu, Mn-1 adalah Mn-2 tambah 1. Nah, saya masukin itu ke sini. Kalau gitu, Mn-1 saya ubah gini. Menjadi N-2 ditambah 1 ditambah 1. Ini Mn-1 saya substitusikan begini. Hati-hati, ini kadang-kadang mahasiswa itu nggak teliti, terus pada saat substitusi ini angka satunya ketinggalan. Gitu. Saya sederhanakan, ini kan tambah sama tambah ya. Jadi dia akan menjadi bentuk begini, Mn-2 ditambah 2. Terus saya substitusiin lagi deh, substitusikan lagi. Ngapain sih buat substitusi ini ya? Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Dia akan menjadi Mn-3 ditambah 1. Gitu. Nyatanya ini Mn, jadi Mn-1 plus 1. Berarti Mn-1, karena di sini N, ini kurang 1, berarti ini juga dikurang 1 dong. Tapi plus 1-nya jangan ketinggalan. Saya masukin dia ke sini, maka di sini akan menjadi N-3 ditambah 1 ditambah 2. Hati-hati, mahasiswa sering salah di sini. Hanya karena kurang teliti. Ini jadi N-3 ditambah 3. Yuk, perhatikan baik-baik. Oh, pada saat di sini 1, ini juga 1. Pada saat di sini 2, ini juga 2. Oh, ini ada kurungnya kurang. Pada saat di sini 3, ini juga 3. Nah, oh kalau kayak gitu nanti akan ketemu juga tuh kayak gini. Langsung aja, oh ini bisa juga menjadi Mn4 ditambah 4. Dan seterusnya, sehingga kita bisa menemukan pola bahwa Mn-nya adalah Mn minus I ditambah I. Pola yang kita dapatkan. Gitu. Nanti kita akan cerita kenapa kayak gini ya. Sampai di sini bisa difahami dulu cara mensubstitusikannya. Bisa ya? Bisa diikutin ya? Bisa, Bu. Terus saya lanjutin. Ingat, tujuan kita adalah mendapatkan kompleksitas waktu. Ini belum selesai kan? Masih dalam bentuk fungsi, ruas kanannya. Nah, terus kita coba selesaikan. Kalau kita ikutin terus ini, kita lanjutkan terus si Mn min I plus I, suatu saat nilai N-nya ini akan sama dengan I kan? Pada saat I sama dengan, salah. Pada saat N sama dengan I, suatu saat N-nya ini akan sama dengan I. Maka yang terjadi pada saat N-nya sama dengan I, maka salah. M I minus I ditambah I. Tahu nggak salahnya saya di mana? Sebentar, ini salah. Saya nggak fokus hari ini, salah. Salah ya? Salah. Coba perhatikan lagi di sini. Mn sama dengan Mn min I ditambah I. Jadi nilai I-nya ini akan berubah. Lihat, kalau I-nya 1, maka dia akan menjadi Mn min 1 tambah 1. Kalau I-nya 2, dia akan menjadi Nmn 2 tambah 2. I-nya 3 akan menjadi Mn min 3 tambah 3 dan seterusnya. Nilai I-nya ini berubah, bertambah, kalau bisa jadi 4, 5 dan seterusnya. Artinya nilai I-nya suatu saat dia akan menjadi sama dengan N. Nah, benar yang pertama tadi. Nilai I-nya suatu saat akan menjadi sama dengan N. Karena I-nya berubah terus kan. 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, pada saat I-nya sama dengan N, nah gini, ini baru benar. Pada saat I-nya sama dengan N, dia akan menjadi N min N, I-nya sama dengan N, ditambah N. Gitu ya. Maka ini akan menjadi M0 ditambah N. M0 berapa? Ini M0. M0-nya adalah 0, 0 ditambah N. Maka Mn kita akan menjadi N
Kompleksitas waktunya adalah N, dan nilai peak O-nya atau peak theta boleh, peak theta-nya adalah N, atau linier. Begitu. Jadi, selesai. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah MN-nya sama dengan N, dengan nilai peak theta N. Jadi, order of growth atau kelas efisiensi dasar dari algoritma faktorial ini adalah linier. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa. Ini apa sih? Kuis minggu 9. Emang ada kuis minggu lalu ya? Oh, kuis minggu 9. Emang ada apa dengan kuis minggu 9? Jam berapa saya set waktunya memang? Saya lupa malahan. Oke, sambil kalian coba memahami ini, contoh pertama ini, saya coba cek LMS yang dikeluhkan oleh Imam. Yuk, saya lihat tuh. Kuis, oh iya, ini ada kuis ya. Saya coba lihat setting waktunya. 6 Desember, jam 9. Yang mana, Imam? Gak ngerti saya. Ini kelas berapa sih? Oh, salah, sorry. Salah kelas saya. Sorry, salah lihat kelas. Minggu 9. Bentar ya, kasih waktu saya dulu untuk loading. Oh, ini udah jelas sih infonya kok 13.30. Udah tuh, Nak. Iya, ada jelas di situ. Lihatlah infonya baik-baik. Ini kan kamunya sendiri yang nggak teliti ngelihat. Udah di bold tuh, kasih warna-warni. Lain kali hati-hati. Sudah ada yang menjawab, udah banyak yang menjawab. Ya, yuk. Nggak ada pertanyaan ya? Ibu, izin bertanya, Bu. Yuk. Ibu boleh jelaskan ulang yang waktu backward substitution nggak, Bu? Saya masih kurang mengerti yang substitusi. Nggak dengar suaranya jelas ya? Minta tolong jelaskan yang backward substitution lagi, Bu. Soalnya saya kurang mengerti. Yang mana? Yang bagian mana? Backward substitution, Bu. Ya ini backward substitution, caranya kayak gini. Bagian mana nggak ngerti? Yang substitusikan MN-1 menjadi MN-2 plus 1. Ini. Si MN-1, dia kan akan jadi seperti ini. Udah ngerti kan bagian ini? Di sininya ngerti nggak saya kotakin biru? Kenapa MN1 sama dengan MN-2 plus 1? Ngerti nggak di sini? Nah, itu saya kurang paham, Bu. Kalau MN adalah N-1 ini, MN-1 plus 1, maka saya bisa menyatakan kalau gitu, di sini N, ini jadi N-1, saya boleh dong bilang MN-1, maka MN-2 plus 1. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Saya ngelihat dari sini. Oh, di sini ada pola MN sama dengan MN-1 plus 1. Kalau di sini N, di sini N-1. Kalau gitu saya bisa bikin, oh kalau gitu di sini N-1, saya bisa bikin di sini N-2 dong. Gitu, Rehan. Rehan bener kan ya? Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi saya ubah di sini. Udah saya ubah, saya masukin. MN-1 ini saya ubah. Ini kan, saya bawa tuh ke sini. Gitu. Terus, ini kan
Plus sama plus bisa saya ubah kayak gini. Terus n-min 2-nya saya bisa ubah lagi. Kalau tadi belibet. Kalau di sini n, di sini n-1, kalau ini n-2, di sini jadi berubah n-3, bisa kayak gitu. Tapi jangan tinggalkan plus satunya ya. Hati-hati. Jadi ini cuma diubah aja. Nah, kemudian ini saya substitusikan ke sini. Si n-2, mn-2, n-2 saya ubah menjadi kayak gini. mn-3 plus 1, ini kan. Nah, gitu. Duanya tetap ya, duanya tetap ke sini, nggak berubah. Gitu. Nah, udah, polanya ternyata kayak gini. Kalau di sini n-1, di sini 1, di sini n-2, di sini 2. Ini n-3, di sini juga 3. Kalau itu dia akan menjadi seterusnya kayak gitu tuh. Berarti n-i ditambah i. Nah, ini yang disebut sebagai, kita harus mencari pola kayak gini biasanya. Jadi substitusi segala macam yang kita lakukan di sini dalam rangka mendapatkan pola kayak gini. Jadi kalian harus hati-hati pada saat melakukan substitusi ini. Nggak teliti saja satu, udah tuh pusing nyari polanya. Makanya di sini kita latihan ya supaya saya bisa mengamati kalian salahnya di mana. Gitu. Lalu udah dapat pola, nilai I kan selalu berubah tuh. 1, 2, 3, 4 gitu kan nilai I-nya. Suatu saat nilai I ini akan mencapai N. Pada saat I sama dengan N, yang terjadi adalah ya udah I-nya kita ubah jadi N. N adalah 0, M0-nya kita tahu 0, M0-nya 0 kan. Udah dapat kayak gini. Gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Bisa Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, selain biasanya mahasiswa itu salah pada saat melakukan substitusi hanya karena kurang teliti, bukan karena nggak bisa. Karena ini kan sebenarnya matematika sederhana ya, nggak ada yang rumit. Hanya karena kurang teliti saja. Nah, kesalahan lain yang biasanya terjadi itu pada saat di sini. Kapan kita pakai I sama dengan N, kapan kita nggak pakai I sama dengan N. Kita bisa pakai cara yang lain sebenarnya. Nah, sebenarnya gampang. Lihat aja di sini. Nilai basis yang kita punya itu berapa? M0, M1, M2, atau berapa? Nah, kapan kita bisa mencapai M0? Kalau saya punya, saya pakai kertas lain. Kalau saya punya rumus kayak gini, M, N, min, I, sementara saya juga punya nilai basis M0, kapankah N, min, I ini sama dengan 0, maka pada saat I-nya sama dengan N kan. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Triknya. Nah, beda cerita kalau ternyata nilai basis yang saya punya itu M1 misalnya. M1 sama dengan 1. Misal ya. Ini ceritanya udah selesai tuh di sini. Kalau saja punya M1 sama dengan 1, terus somehow saya punya pola misalnya Mn sama dengan M, N min I ditambah I. Misal ya, ini contoh. Nanti ada contoh yang lain kayak gini. Nah, kalian nggak bisa pakai I sama dengan N lagi. Lihat dulu. Kapan sih M, N min I ini akan sama dengan M1. Maka kita bisa ambil cara N min I sama dengan 1. Kapankah itu terjadi? Dia terjadi pada saat N min 1. Ini tinggal dipindah ruas aja, ya kan? Pada saat I sama dengan N min 1, kalian substitusikan. Nanti habis ini contohnya. Oke lah, ini kalian abaikan dulu, boleh. Bikin bingung. Ini aja dulu ya. Nanti kita kembali lagi ke situ tadi. Bisa ya dipahami ya? Bisa. Kita lanjut contoh berikutnya. Saya simpen dulu. Kita punya 2 contoh hari ini. 3, kita punya 3 contoh.
Tapi sebelum itu, kalian kerjain dulu latihan ini dulu deh. Khawatir kalian tambah bingung nanti. Ini soalnya dari saya ya. Misal saya punya TN sama dengan, misal ya, TN min 1, ini saya nggak pakai simbol M, tapi pakai simbol T, sama aja, nggak usah bingung ya. TN plus 1 tambah 5. Untuk N lebih dari 1, lalu T1-nya, lihat saya nggak pakai 0, sama dengan 2. Berapakah kompleksitas waktu algoritma ini? Nah, kalian kerjakan pakai cara substitusi. Yuk kerjakan sekarang, pakai cara substitusi, kerjain di Jamboard. Saya share boardnya sekarang. Udah muncul belum? Editor, send. Yuk kerjain di Jamboard, 5 menit, terus kita bahas. Sebelum saya kasih contoh lain yang lebih sulit. Ini dulu deh ya. 5 menit. Gak usah lama-lama, yuk kerjain cepet. Diubah dikit, saya ubah dikit. Yang tadi gimana Bu caranya? Ini saya kasih lihat lagi. Yang tadi kayak gini, faktorial. Soal kita yang sekarang kayak gini. Mirip-mirip tuh, mirip-mirip ya. Yuk kerjain di situ supaya nanti bisa saya evaluasi. Saya kasih tahu salahnya di mana. Ya. Gak usah takut salah. Justru kalau lagi latihan gini salah kan bisa dibenerin sama saya. Dikasih tahu ini salahnya di sini, gitu kan? Tapi saya pengen lihat usaha dari kalian dulu lah. Cobain kerjain dulu. Board 1 masih kosong tuh, bisa dipakai. Board 2 ideal, oke. Board 3 nggak tahu siapa namanya. Board 3 Rapli. Yuk cobain kerjain ya. Yuk Dayat, hampir ketemu tuh polanya. Cari polanya. Polanya pasti beda sama yang saya tadi. Pasti beda lah, masa sama. Rapli. Yes, dapat polanya ya. T min I tambah 5I. Sip, lanjutin. Nah, mulai pakai nilai basisnya tuh. I-nya sama dengan berapa? Bingung di situ biasanya. Rafli udah setengah jalan. Pakai I sama dengan N-1, Rafli. N-1. Cobain. Nanti kalau nggak paham, saya jelasin kenapa begitu. Pakai dulu ya.
Sip. Biasanya pada mentok di separuh jalan. Polanya, ayo Aidil, polanya dikit lagi. Itu ya, menemukan pola penting. Bentar saya lihat dulu ya, yang lain. Ailal, dikit lagi. Board nomor 6, siapa nih? I-nya sama dengan N-1. Lihat boardnya, Pascal. Bu kalau ngasih contoh soal kok beda-beda mulu. Lah iya tuh, kalau selalu sama ya ngapain gitu ya. I-nya sama dengan, nanti saya ceritain kenapa N-1. Tadi sebenarnya saya udah jelasin, tapi mungkin kalian belum nangkap karena kecepatan. Atau belum saatnya paham. Dayat, kayaknya salah hitung deh. Lima I, Dayat. Kenapa jadi I+1, Dayat? Polanya itu. Ini. 5I kan? Saya coba share. Halo Dayat, kamu salah di pola. Nggak apa-apa salah sekarang, tapi nanti jangan salah lagi ya pada saat ujian. Ini 5 ini. Kalau I-nya 2, 10, kalau I-nya 3, 15 gitu kan, maka 5I. Nah di sini. Ini salah, 5I aja. Gitu ya Dayat ya. Semoga paham ya. Salahnya di situ. Hafi belum selesai, tapi tinggal infer pola tuh. Oh ya, oke, saya ngerti di mana kebingungannya. Cara nulisnya nanti coba ya, nanti perhatikan yang saya kasih. Kita bahas yang salah satu board saja dulu. Ini yang dikerjain sama Rafli tadi. Sampai di sini, kalian sudah mendapatkan pola. Yaitu TN sama dengan TN min I ditambah 5I. Nah, ini adalah bagian penting pertama yang harus bisa kalian temukan. Pola seperti ini. Lihat, ini polanya beda dengan yang saya kasih contoh tadi ya. Saya kalau ngasih contoh pasti polanya beda-beda. Terus sudah sampai di sini, pasti kalian bingung di sini. Tadi kan Ibu ngasih contoh I sama dengan N, Bu. Tapi lihat lagi deh nih. Nilai basis saya yang di soal yang ada di layar kalian itu adalah T1. Nilai basisnya adalah 1. Maka kalau saya punya TN, TN-nya kan T, N min I ditambah 5I. Sementara ini I titik. Sementara saya punya T1. T1 sama dengan 2. Lihat, pasti ada hubungan antara ini nih. Cari hubungan antara mereka. Oh, kapan ya N min I ini sama dengan 1? Ini kan hubungan antara mereka kayak gini jadinya kan. T min I sama dengan 1. Pada saat basis, kita bisa ambil kayak gini. Maka nilai I-nya adalah N-1. Inilah yang menjadi dasar kenapa saya tadi minta Rafli untuk ngeset I-nya sama dengan N-1 saja. Beda cerita kalau T0 ya, nilai basisnya adalah 0, maka kalian pakai I sama dengan N. Gitu. Oke lah, ini jangan. Yuk kita masukin I sama dengan N-1, dimasukin ke sini kan. I-nya diganti, ini 5I diganti jadi 5N-1. Nah, lihat, TN dikurangi N-1, ini tinggal T1 ditambah 5 kali N-1. Lihat, T1 ini tuh sama dengan ini nih, saya kasih panah biru, lihat. Kita bisa pakai nilai basisnya.
Jadi tujuannya itu kayak gitu, supaya kita bisa pakai nilai basis. P1 adalah 2, ditambah 5N-1, maka ya oke lah, akhirnya menjadi 5N-3, ini sama saja dengan elemen big ON, dengan kelas efisiensinya adalah linear. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan, komentar? Saya sih berharap bisa difahami. Yang belum bisa nangkep, oke capture dulu kerjaan temennya, nanti disalin. Gitu ya. Saya stop sharing. Bisa ya? Sampai di sini. Berapa yang minimal 50% paham? Silahkan raise hand. Minimal 50% lah, separuh. 17. Cuma separuh siswa yang lain nggak ngerti. Nanti belajar ulang ya, lihat rekaman videonya lagi. Jangan mentang-mentang nggak ada PR, nggak ada kuis, terus kalian mengabaikan apa yang tidak kalian pahami hari ini. Bahaya. Segera nanti direview ulang. Gitu. Oke, thank you. Silahkan turunkan tangannya. Itu baru contoh pertama, model relasi rekurensi yang kayak gitu. Saya akan berikan contoh yang kedua. Sebelum itu kita coba review dulu. Kalau kalian ngelihat tulisan kayak gini di slide saya, ini tadi saya sembunyiin. Pada dasarnya yang kita lakukan sampai dengan detik ini adalah kayak gini. Kita tentukan dulu input size-nya apa, basic operation-nya apa, kemudian kita cari tahu berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Nah, 1, 2, dan 3 ini yang kita jadikan sebagai dasar untuk kita membangun relasi rekurensi nomor 4. Itulah yang kita lakukan tadi. Ya kan? Nah, kita udah bikin relasi rekurensinya, kemudian kita selesaikan relasi rekurensi. Nah, yang baru saja kita lakukan, kita menyelesaikan nomor 5 ini menggunakan cara substitusi. Gitu ya. Ini ada di salah satu halaman slide. Saya sembunyikan lagi. Yuk kita ke contoh berikutnya. Tower of Hanoi. Tadi Tower of Hanoi. Relasi rekurensi dari Tower of Hanoi adalah kayak gini. Mn sama dengan, tadi ya ini saya tulis ulang aja. Mn-1 ditambah 1 untuk nilai n lebih dari 1. Dan nilai basisnya adalah 1. M1 sama dengan 1. Kenapa kayak gini, Bu? Tadi sudah kita bahas, yang ketinggalan atau sempat kedip atau sempat ngantuk, harus menyimak ulang videonya. Gitu ya. Kenapa bisa kayak gini, Bu? Udah dijelasin tadi. Nah, kita akan menggunakan substitusi mundur atau backward substitution untuk menyelesaikan analisis matematis terhadap relasi rekurensi ini. Kita pengen cari tahu kompleksitas algoritmanya kayak gimana, gitu ya. Yuk, Mn sama dengan, saya agak cepat aja, karena kita masih punya satu contoh lagi. Ini agak-agak sulit di sini. Mn-1 ditambah 1, karena butuh intuitif. Saya substitusikan, saya singkat pakai gini ya, substitusikan Mn-1, 2M, N-2 plus 1. Cara nulisnya ngikutin saya aja ya, kalau saya nulisnya di sebelah kanan, maka taruh di kanan. Tadi salah satu Jamboard nulisnya tuh di bawah sini, jadi bingung sendiri. Jadi di sini tuh tetap Mn. Kita nggak ngubah di bagian sini, tetap Mn, terus ke bawah gitu ya. Nah, kita substitusikan Mn-1 dengan 2, Mn-2 ditambah 1. Saya taruh di sini. 2-nya tetap saya tulis. Ingat, yang saya substitusiin cuma Mn-1-nya. Ini aja, bagian ini nih. Saya kasih kurung dulu. Ini ya, hati-hati di sini. 2M, N-2, jangan terlalu banyak kedip, ditambah 1, tambah 1.
Hati-hati. Hati-hati cara mensubstitusikannya. Gitu ya. Ini akan menjadi 2 kali 2, saya tulis gini aja ya, 2 kuadrat. 2 kuadrat, M, 2 kali 2 kan 2 kuadrat, MN-2, lihat, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 2, ditambah 1. Itu ya. Terus saya substitusikan lagi MN-2. Maka MN-2 akan menjadi 2 MN-3 ditambah 1. Lihat hati-hati, di sini akan semakin rumit. MN-2 menjadi kayak gini. Saya substitusiin, 2 kuadratnya tetap, N-2-nya saya ganti dengan ini. Jadi harus hati-hati, kalau kalian butuh kurung, pakailah kurung, gitu ya. Plus 1, tambah 2, tambah 1-nya jangan dilupakan. Nah, saya kalikan lagi 2 kuadrat ini dengan yang ada di dalam kurung. Saya akan punya 2 pangkat 3, MN-3 ditambah 2 kuadrat kali 1 akan jadi 2 kuadrat tambah 2 tambah 1. Ini kalau saya terusin, pada akhirnya saya akan dapat pola. Nah, ini polanya agak rumit. Lihat, di sini ada 3, 3. Kemudian nih pangkat 2, ini kan sama aja dengan 2 pangkat 1 ya. Kan pangkatnya turun. Dan seterusnya. Maka saya bisa mendapatkan pola 2 pangkat I, M. N-I, lihat ini 3, di sini 3, ditambah 2 pangkat I-1, 2 pangkat I-2, dan seterusnya sampai 2 pangkat 1 tambah 1. Polanya kan kayak gitu. Ini semakin tinggi nilainya misalnya 10 gitu ya, 2 pangkat 10, nanti kan di sini 2 pangkat 9, 2 pangkat 8, 2 pangkat 7, dan seterusnya sampai 2 pangkat 2 tambah 1. Maka saya infer polanya kayak gini. Ini bisa kita sederhanakan, sambil kalian meresapi. Saya ambil kertas lagi. Ini saya bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat I, M, kali N minus I, ditambah, ini tuh pada dasarnya akan sama dengan 2 pangkat I minus 1. Minus 1-nya sejajar sama 2. 2 pangkat I minus 1. Contoh aja ya, misal I-nya adalah 3, maka 2 pangkat I minus 1 akan menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 2 pangkat 3 ada 8, kurangi 1, 7. Kalau saya pakai cara ini, 2 pangkat I minus 1, ini cara pertama gitu ya, cara kedua, I pangkat min 1 tambah 2 pangkat I minus 2, dan seterusnya tambah 2 pangkat 1 tambah 1, maka untuk I sama dengan 3, saya akan punya 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 1, habis kan? Ini sama dengan 7. Sama ya? Nah, gimana Bu bisa dapat bentuk kayak gini lewat latihan? Kalian di SMA kayaknya udah dapet ya kayak gini. Aljabar linear. Oke lah, saya nggak lama-lama di sini. Ini adalah pola yang kita dapatkan. Polanya agak rumit. Nah, berikutnya, lihat, saya punya M1. Basisnya adalah 1. Sebagai tips, kalau basisnya 1, maka kita bisa memisalkan I-nya adalah N-1. Kita bisa misalkan kayak gitu. Saya substitusikan nilai I ke dalam sini, maka MN saya akan menjadi 2 pangkat N-1 dikalikan M, agak panjang.
N minus N-1 ditambah 2 pangkat N-1 dikurang 1. Jangan langsung kabur ya. Ini sebenarnya gampang. Yo, gampang banget ini. N-1 ini jadi M1. Lihat, ini kan habis tuh. Habis ya. Kalau saya hilangin kurungnya, N minus N kan 0, ini jadi plus 1 ya. Saya tambahin 2 pangkat N-1 minus 1. Saya keluarin kurungnya. Terus, lihat hati-hati. M1 kita berapa? 1. Maka 2 pangkat M1 dikaliin 1, ya tetap dia sendiri. Maka 2 pangkat M1 ditambah 2 pangkat M1 minus 1. Lihat ini. Mulai menarik di sini. Ini kan sama ya? Maka saya bisa ubah menjadi, oh berarti dia 2 kali. 2 kalinya 2 pangkat N-1 kan? Minus 1. Ini minus 1-nya tetap dipindahin ke sini. Lihat, ini angkanya sama. Ini pelajaran SMA. Ya, ingat-ingat lagi kalau ada kayak gini, maka sama saja dengan 2 pangkat 1 ditambah N minus 1 kurang 1. Sama saja dengan 2 pangkat N. Ya kan? Satunya habis ya. 2 pangkat N minus 1. Ini satunya ke sini. Jadi ini adalah MN saya. 2 pangkat MN1 dengan demikian big O atau big theta boleh. Big theta-nya adalah 2 pangkat N. Gitu. Contohnya agak beda sama yang tadi. Bukan agak beda-beda banget, Bu. Ya, beda banget. Ada komentar? Susah kan? Bingung kan? Ya. Jebakannya, kalau saya boleh ngasih tips ke kalian, jebakannya itu pertama di sini. Menentukan pola. Kemudian setelah itu berikutnya ini, kita memisalkan nilai I-nya. Kita pakai I sama dengan N atau I sama dengan N-1. Lihat aja nilai basis. Tipsnya ya. Kalau basisnya adalah 1, M1 kayak gini, maka pakai yang I sama dengan N-1. Gitu. Nah, sudah. Gantikan nilai I dengan N-1 di sini. Kemudian ini ya aritmetika sederhana, ya kan? Nggak ada yang rumit-rumit di sini kan? Jadilah kayak gini. Jadi kesimpulannya, algoritma Tower of Hanoi, permasalahan Tower of Hanoi kita, memiliki kompleksitas waktu adalah 2 pangkat N. Gitu. Oke, saya kasih waktu 2 menit bagi kalian untuk meresapi. Bu, boleh lihat yang bawahnya, Bu? Ketutupan ya? Iya, Bu. Saya coba taruh samping-sampingan aja ya. Gini. Coba diresapi dulu. Habis ini ada satu contoh lagi. Udah mulai berasap kepalanya Bu Oyang. Sekalian, mumpung udah panas, ditambahin lagi.
Sudah ya? Aduh Bu. Satu lagi. Sebenarnya ada di slide. Walaupun kalian nggak sempat nyatet, ada di slide semua. Kenapa saya jelaskan ulang di sini? Kalau di slide kan nggak kelihatan ya langkah demi langkah yang saya lakukan. Kalian langsung dikasih tahu hasilnya kan? Makanya di pertemuan sinkronos seperti ini, saya ngejelasin langkah demi langkah yang saya lakukan itu apa, gitu ya. Berharap supaya kalian lebih paham. Gitu. Yuk, ini contoh terakhir. Sebentar. Ini beda lagi contohnya. Karena ada perperan kayak gini. Spoiler. Kalau ada suatu relasi recurrence kayak gini ya, bentuknya polanya kayak gini, pada dasarnya kalian bisa pakai teorema master. Nah, coba nanti intimitif teorema master itu seperti apa, itu jauh lebih gampang. Cuma dalam dua baris lah ya, langsung ketemu kompleksitas algoritmanya. Nah, kalau sekarang pakai berbaris-baris dulu, yang agak panjang dulu, substitusi. Ya, spoiler, nanti pada saat saya menjelaskan teorema master, kita akan balik ke contoh ini lagi. Nanti kita bandingkan. Gitu ya, nah sekarang pakai cara substitusi dulu. Nah, contoh yang ini sangat berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Ini adalah algoritma binrec, binary recursive, yang pada dasarnya di sini kalian tadi, semoga masih ingat, kita diminta untuk menghitung jumlah digit biner dari suatu bilangan desimal. Tadi ya, tadi kan ada kayak gitu. Nah, ya somehow relasi recurrence-nya adalah kayak gini. Nah, kita seperti biasa diminta mencari kompleksitas waktu. Nah, sedikit tips, kalau kalian melihat bentuk kayak gini, N/2, N/3, N/4, N/5, dan lain sebagainya, kita bisa pakai yang namanya, dikasih teknik, dikasih kunci, smoothness rule, atau aturan penghalusan, di mana smoothness rule ini menyatakan bahwa nilai N/2 seperti ini bisa kita dekati dengan nilai 2 pangkat K. N bisa kita misalkan dengan 2 pangkat K. Kenapa 2 pangkat K? Karena di sini N/2. Jadi kita misalkan seperti ini. Kalau kalian misalnya punya nanti ada N/3, yaitu berarti 3 pangkat K. Punya N/5, berarti 5 pangkat K. Kita melakukan pendekatan seperti ini. Maka di sini saya nggak akan lagi pakai AN, biasanya kan pakai AN sama dengan, tapi N-nya saya ubah menjadi 2 pangkat K. Jadi saya bekerja pada 2 pangkat K. Nah, maka di sini akan menjadi 2 pangkat K minus 1 ditambah 1. Kok bisa gitu, Bu? Coba ya lihat. Kalau saya punya N sama dengan 2 pangkat K, maka N/2 itu akan jadi berapa? N kali 2 pangkat minus 1 kan? Sama kan kayak gini. Nah, jangan lupa kayak gini. 2 pangkat minus 1. Ini kan sama saja dengan N-nya saya kan 2 pangkat K. Ini nih, 2 pangkat K. Saya kalikan dengan 2 pangkat minus 1. Jadi berapa? 2 pangkat K minus 1. Gitu ya, ini. Dapat ya, nangkep ya? Kenapa bisa jadi K minus 1, 2 pangkat K minus 1 dari sini? N/2 itu kan sama dengan N kali 2 pangkat minus 1. N-nya saya ganti dengan 2 pangkat K di sini nih, 2 pangkat K. Jadi 2 pangkat K kali 2 pangkat minus 1 itu sama saja dengan, karena sama-sama 2, saya jumlahin aja. 2 pangkat K minus 1. Gitu ya, yuk saya lanjutin. Di sini saya substitusikan
nggak cukup tempatnya. A 2 pangkat K minus 1. Iya, nggak cukup ternyata. Miring deh. Sama dengan A 2 pangkat K minus 2 ditambah 1. Jelek banget ini. Lihat ya. Kalau saya di sini 2 pangkat K, maka di sini berubah menjadi 2 pangkat K minus 1. Ya kan? Maka saya bisa mendapatkan, oh kalau kayak gitu, kalau saya punya 2 pangkat K minus 1, kan di sini cuma dikurang 1 ya. Di sini K-nya berubah menjadi K minus 2, terus saya tambahin 1 juga, sama. Saya substitusiin A kali 2 pangkat K minus 2 ditambah 1 ditambah 1. Jangan lupa ini menjadi ini. Gitu. Terus saya buka kurungnya 2 pangkat K minus 2 ditambah 2. Nanti saya substitusiin lagi. Misal tambahin contoh satu lagi ya. 2 pangkat K minus 2 dia akan menjadi 2 pangkat K minus 3 ditambah 1. Ikuti cara nulisnya kayak saya. Jadi kalau saya nulisnya di sebelah kanan, di sebelah kanan. Lihat yang di sini tetap ya nggak diubah ya baris ini. Ruas kiri nggak saya ubah-ubah. Saya hanya ngutak-atik ruas kanan aja. Maka kalian jangan mindahin ke sini. Jadi 2 pangkat K minus 1-nya kalau kalian taruh sini jangan salah nanti. Ini, lihat ruas kiri nggak pernah saya utak-atik. Saya hanya ngutak-atik ruas kanan terus. Gitu ya. Ini saya substitusiin, maka saya akan punya somehow 2 pangkat K minus 3 ditambah 3. Kalian nanti cobain sedemikian sehingga, oh ya kira-kira polanya akan menjadi 2 pangkat K minus I ditambah I. Gitu. Itu ya. Lanjutin ya. Nah, sama saja. Suatu saat nilai I-nya itu akan sama dengan K. Kalau I sama dengan K, ini hati-hati. Ikutin dulu, nanti saya coba jelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Saya substitusikan I dengan K, maka saya akan punya A, 2 pangkat K akan menjadi, berapa tuh? A, I-nya saya ganti dengan K, 2 pangkat K minus K ya, ditambah K. Gitu kan? I-nya saya ganti nama K nih. Maka saya akan punya 2 pangkat 0 ditambah K. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. Saya punya A1. Lihat. A1. Sama ya, yang kita punya nilai basisnya A1. Saya bisa pakai deh nilai basis. Oh, karena ini 0, maka A 2 pangkat K adalah K. Selesai, Bu? Belum. Ya. Ya, awalnya kan AN, sementara di sini kan masih A2 pangkat K ya, belum selesai berarti. Kalau kayak gitu, apa sih hubungan antara K dengan N? Kita lihat lagi di sini. Tadi tuh kita melakukan pemisalan N sama dengan 2 pangkat K. Nah, ini kan sama saja kita ngomong bahwa K itu sama dengan log N untuk nilai basis 2. Ini kan? Ayo, jangan lupa logaritma. Sehingga ini saya bisa menyatakan, oh kalau kayak gitu AN-nya adalah 2 pangkat K sama dengan N. Ini 2 pangkat K jadi N, K-nya menjadi log N basis 2. Ini sama dengan big theta log N. Gitu. Lihat. Transformasinya jadi begini.
ya, hati-hati di sini. Coba diresapi dulu, boleh berkomentar atau bertanya. Ini contoh terakhir. Nggak ada komentar atau pertanyaan? Buat saya tidak ada, Bu. Saya coba cek lapangan dulu. Untuk soal ini yang paham boleh raise hand, angkat tangan. Soal ini aja. Saya coba cek lapangan dulu. Tuh kan, cuma dikit yang paham. Yo, yang nggak ngertinya sebelah mana? Oh, Ibu izin bertanya, Bu. Saya masih bingung di nentuin I-nya. Kok bisa sama dengan K gitu? Kok nggak K-1? Kenapa nggak K-1 gitu ya? Iya, Bu. Good catch. Sebenarnya gini, balik tips yang paling sederhana adalah kita balikin ke basis. Nah, basis. Kapan sih kita bisa mencapai A1 gitu kan? Kita kan sebisa mungkin harus pakai nilai basisnya A1 ini. Sementara kita di sini cuma punya A 2 pangkat K. Kok 2 pangkat K berapa? 2 pangkat K minus I ya. Saya punya AI sebagai basis. Ini tipsnya. Kok AI? A1 sebagai basis, sementara saya juga punya di pola ini K minus I. Oh, kalau kayak gitu berarti suatu saat saya harus mencapai 2 pangkat K minus I ini harus sama dengan 1. 2 pangkat berapa sih sama dengan 1? 2 pangkat 0 sama dengan 1 kan? Ya. 2 pangkat berapa sama dengan 1? 2 pangkat 0 kan? Kalau kayak gitu, mana cara nulisnya? Sini deh ya. Berarti K minus I. Saya udah ini nggak fokus, udah sore. K minus I sama dengan 0. Maka I sama dengan K. Gitu. Pascal ya? Iya, Bu. Berarti kita kayak mengarahkan ke basisnya gitu ya, Bu ya? Iya. Karena kalau kita nggak mengarahkan ke sana, kalau kita pakai logika ya, basisnya nggak pernah kepake kan. Sementara kita kan berusaha mencari nilai AN. Nilai AN ini kan kompleksitas algoritmanya. Kompleksitas algoritma untuk algoritma rekursif berarti harus mencakup kondisi rekurens, ini lihat jari saya, rekurens yang AN dan kondisi basis. Kondisi rekurens kita udah dapat polanya, yang kondisi rekurens itu polanya kayak gini. Nah, tapi ini kan belum mencakup kondisi basis. Gimana cara kita melibatkan atau mengikut sertakan kondisi basis ke dalam pola ini? Ya kita pakai nilai basisnya, gitu. Logikanya begitu. Oh, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Yuk yang lain, yang nggak ngerti sebelah mana? Ngomong saya lagi baik. Kok saya lagi nggak baik, nggak buka sesi pertanyaan? Udah sore. di wilayah Indonesia Tengah dan Timur udah maghrib atau lewat maghrib. Intinya gini sih, saya tahu ini materi mulai hari ini sampai ini minggu ke-10 ya, 10, 11, 12. Selama yang 4 minggu ini kalian akan banyak berinteraksi dengan algoritma rekursif. Gimana cara mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif.
Hari ini baru cara pertama menggunakan cara substitusi. Saya bilang ini cara yang rumit. Kita pengen dapetin ini kan, ini doang pada dasarnya. Tapi caranya kayak gini, bla bla, banyak banget harus dihitung. Di sini pada saat menghitung ini membutuhkan ketelitian. Harus teliti dan banyak latihan. Makanya nanti saya coba buka deh PR-nya yang di minggu ke-12, saya coba buka dari sekarang supaya kalian bisa lihat-lihat ya. Bisa nyicil ngerjainnya. Banyak latihan dan kerjain PR-nya atau tugasnya supaya kalian terbiasa. Dan harus hati-hati di sini. Namanya juga substitusi. Kalian salah satu komponen aja, ke bawahnya jadi salah semua kan. Tuh, jadinya juga nggak bisa dapetin pola. Gitu nantinya. Nah, pada lobang berikutnya, potensi jebakan, bukan jebakan sih. Biasanya mahasiswa sering salah pada saat menentukan di sini. Udah dapat pola nih. Tapi kan ini sekali lagi baru pola dari bagian ini nih. Yang bagian recurrence aja. Bagian basisnya kan belum masuk ke pola. Kita harus melibatkan si bagian basis ke dalam pola. Maka kita lakukan seperti ini. Kita misalkan nilai I-nya dengan sesuatu nilai. Gitu ya. Saya tahu ini rumit, sulit. Jadi harus dilakukan apa Bu? Coba nanti diulang lagi, lihat lagi video rekamannya, pelajari lagi, luangkan waktu untuk memahaminya, gitu ya. Saya nggak pengen kalian ngulang, hanya karena nggak bisa yang ini. Gitu. Jangan sampai ngulang kuliah ini. Ya, saya nggak pengen ketemu kalian lagi di tahun depan. Harus lulus, gitu ya. Sip, oke. Cukup sepertinya untuk hari ini. Pertanyaan kalaupun masih ada, boleh japri, boleh di grup, nggak usah takut-takut ya. Nggak ada PR untuk minggu ini, nggak ada PR, nggak ada kuis. Ya manfaatkan waktunya untuk mulai nyicil tugas besar. Gitu. Sip, gitu ya. Udah 4:30. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Istirahat dulu. Nanti kalau udah fresh, baru belajar lagi. Kalian ulang lagi materinya dari video rekamannya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.